Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Septin Ananta dengan NIM 2211050200071 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, yaitu tentang keseimbangan kurva ISLM Makro Islam. Yang pertama yaitu pengertian ISLM. Nah, ISLM ini menjelaskan bagaimana dua pasar berinteraksi, yaitu pasar uang dan pasar barang. Pada bagian IS itu sendiri adalah investment saving, yaitu dinamika pasar barang. Sedangkan pada bagian LM adalah liquidity money, yaitu merujuk pada pasar uang. Dua model ekonomi ini digunakan untuk menganalisis tingkat output, tingkat suku bunga, dan juga tingkat pendapatan dalam ekonomi makro. Nah, keseimbangan dalam model ini adalah titik di mana kedua kurva tersebut, IS dan LM, bertemu, yaitu untuk menentukan tingkat pendapatan dan juga suku bunga dalam ekonomi. Nah, dalam konteks Islam itu, analisis ISLM adalah suatu pendekatan yang menggabungkan teori makro Islam dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Pendekatan ekonomi ISLM ini dalam perspektif Islam menganalisis elemen-elemen ekonomi seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga perdagangan luar negeri dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, di dalam pasar-pasar ini, peran tingkat suku bunga yang besar akan berdampak pada elemen utama. Perubahan pada ekonomi makro ini di pasar-pasar juga akan berpengaruh pada struktur pendapatan nasional dan juga pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tersebut. Nah, dari konsep keseimbangan kurva ISLM ini adalah suatu konsep dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan dalam perekonomian. Namun, saat mengaplikasikan konsep ini dalam konteks perekonomian Islam, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara ekonomi konvensional dan ekonomi yang berprinsip pada ekonomi Islam, yaitu memiliki khusus yang membedakan antara kedua ekonomi tersebut. Nah, yang kedua yaitu konsep keseimbangan kurva ISLM dalam perekonomian Islam. Konsep keseimbangan kurva ISLM adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi makro yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan perekonomian. Namun, saat mengaplikasikan konsep ini dalam konteks perekonomian Islam, terdapat beberapa pertimbangan antara yang harus perlu diperhatikan karena perekonomian Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip yang membedakan dari ekonomi konvensional. Nah, yang pertama yaitu adalah pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Nah, dalam ekonomi konvensional itu sendiri, kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan dan juga tingkat pada suku bunga itu sendiri. Kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat pendapatan dan suku bunga di mana investasi sama dengan tabungan. Sedangkan dalam perekonomian Islam, prinsip-prinsip syariah harus perlu diperhatikan. Dalam ekonomi Islam tidak ada pemberlakuan bunga, sehingga keseimbangan pasar barang dalam ekonomi Islam itu berbeda secara signifikan dengan sistem ekonomi konvensional. Nah, itu disebabkan oleh penghapusan sistem bunga dan penggantian dengan tingkat keuntungan yang diharapkan, berarti bahwa investasi dan tabungan itu harus sesuai dengan hukum Islam, seperti larangan riba, spekulasi, dan investasi dalam sektor-sektor haram. Nah, pemerintah atau lembaga ekonomi Islam itu harus memastikan bahwa investasi dan tabungan yang diarahkan ke sektor-sektor pemerintah itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Islam.
Nah, yang kedua yaitu pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat likuiditas. Dalam perekonomian Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti bank sentral. Bank sentral Islam akan mengatur jumlah uang yang beredar dengan memperhatikan larangan riba, yaitu tidak mengizinkan pembayaran atau penerimaan bunga. Hal ini dapat mengarah pada pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dalam pengawasan terhadap kebijakan moneter. Nah, untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip Islam, pada konteks ini permintaan uang dalam ekonomi Islam terkait dengan tingkat pendapatan. Dalam ekonomi Islam, permintaan uang dipengaruhi oleh dua motif, yakni motif transaksi dan juga motif berjaga-jaga. Nah, permintaan uang dalam ekonomi Islam ini berhubungan dengan tingkat pendapatan, besarnya persediaan uang tunai yang berhubungan dengan tingkat pendapatan, dan frekuensi dari pengeluaran uang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bisa dilihat dari gambar tersebut, nah, yaitu menunjukkan perpotongan antara kedua kurva yang mencerminkan tingkat partisipasi dalam keuntungan atau pembagian laba dalam hubungannya dengan pendapatan nasional. Perbedaannya dengan titik keseimbangan konvensional pada kurva ISLM adalah bahwa faktor ini menggantikan peran suku bunga. Sedangkan pengertian dari gambar ini adalah gambaran tentang keseimbangan antara pasar barang dan juga pasar uang yang terjadi ketika Y0 dan A0, dan kurva ini sangat dipengaruhi oleh minat pelaku usaha dalam berinvestasi, di mana pelaku usaha dan pemilik modal tersebut mencari tingkat pengembalian yang optimal dari investasi mereka. Tingkat optimal ekspektasi pengembalian yang optimal, pengembalian ini diwakili oleh rasio A0, dan di sisi lain kurva LM dipengaruhi oleh tingkat A0 yang rendah, yang mendorong pemilik modal untuk memegang uang dan menggunakan uang tersebut. Nah, pada keseimbangan ekonomi ini dikenal dengan sebagai kondisi keseimbangan antara dua pasar utama dalam ekonomi, yaitu pasar real dan juga pasar moneter atau keuangan. Alasan utama adalah prinsip hukum Islam yang melarang praktek bunga dalam ekonomi, karena bunga ini dikategorikan sebagai riba dalam Islam itu sendiri. Nah, pada slide yang keempat yaitu adalah dampak kebijakan pada keseimbangan ISLM dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama kebijakan fiskal. Nah, peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam ini berkembang sejak awal Islam hingga puncak kejayaan Islam pada periode pertengahan. Namun, seiring kemunduran dalam pemerintah Islam saat itu, kebijakan fiskal ini ditinggalkan dan digantikan oleh kebijakan fiskal dari ekonomi konvensional. Nah, seperti pada pajak, pajak diterapkan pada individu, pada barang dari impor dari negara yang menerapkan cukai kepada pedagang muslim dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Nah, ketika ekonomi sedang mengalami krisis yang berdampak pada keuangan negara tersebut karena penurunan pendapatan utama dari pajak. Nah, seiring penurunan aktivitas ekonomi itu sendiri, kewajiban-kewajiban ini dialihkan kepada kaum muslim. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter ini adalah untuk menciptakan ekspansi moneter yang seimbang, tidak terlalu lambat atau tidak terlalu cepat, sehingga dapat memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Mengenai kebijakan moneter dalam perekonomian Islam itu sendiri, pendekatannya
adalah dengan cara mengatur cadangan uang sebagai variabel utama daripada menggunakan suku bunga bank sentral yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter dengan tujuan memastikan bahwa jumlah uang yang beredar dan mencukupi atau untuk mendukung pertumbuhan potensial di dalam produksi selama periode menengah dan panjang. Untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan atau yang panjang, penting untuk menjaga kelangsungan, realisme, dan juga mempertimbangkan jangka menengah dan jangka panjang itu sendiri. Dalam upaya mewujudkan sasaran Islam, diperlukan reformasi ekonomi dan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, peran positif dari pemerintah dan semua kebijakan-kebijakan negara, termasuk fiskal, moneter, dan pendapatan, harus saling mendukung antara keduanya dan antara satu sama lain untuk memajukan perekonomian negara tersebut. Nah, sekian penjelasan atau pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.